Halo teman-teman channel Lebah Indo. Kembali lagi di sini. Gua akan ngajak teman-teman buat bermain di taman. Hari ini gue pengen ke taman biar kita refreshing, healing santai ya. Healing santai, tapi kita healingnya ke tempat yang murah, gratis. Paling bayarnya cuman kita bawa snack sendiri ya. Dan kali ini gue mau ke Siu dulu atau ke supermarket terdekat buat beli snack atau jajanan buat makan di tamannya. Di sana juga ada ayunannya guys. Jadi kita sore ini akan bermain sambil main ayunan ya. Mengenang masa kecil dulu ya, untuk mengisi waktu luang yang ada ya. Bisa kita melepaskan penat sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan ya. Walaupun gue tinggal di desa, tapi gue bisa menikmati fasilitas taman ya. Tapi gue untuk menuju taman butuh jalan kaki sekitar 20 menit guys. Jadi teman-teman perlu tahu, di Korea itu nggak semuanya kota ya. Jadi kita kadang dapat penempatan di desa. Tapi kita harus selalu bersyukur karena walaupun di desa juga kita tetap digaji sama UMR Korea. Oke teman-teman, kita udah setengah jalan nih. Wah, kita udah disambut dengan sungai yang indah ya. Ini sungai Nakdong River. Nah, ini jalan setapak yang kita akan lalui. Di bawahnya ada jalan raya. Ini jalan setapak yang akan kita lalui sampai ke taman. Plusnya di hidup di desa ya begini di Korea. Kita hidup sepi ya, nggak kayak di kota besar kayak Seoul atau Busan yang kita hidup di perkotaannya langsung. Pasti ada plus minusnya ya. Hidup di desa kita bisa menikmati alam ya. Kalau di kota kan kita hanya bisa menikmati gedung-gedung dan kerumunan orang ya. Di desa kita bisa menikmati alam, kita dekat dengan alam, dan ya tentunya lebih sehat mungkin. Secara di desa kendaraan jarang dan nggak seramai di kota besar. Ya ada plus minusnya. Kalau mungkin hari libur kayak sekarang, kalau gue bosan ya bisa juga main ke kota kan. Cuma mungkin biaya transportnya lebih besar ya dibanding orang yang sudah ditinggal di kota. Tapi ya disyukuri dulu aja sampai kita bisa nabung di sini, bisa berkembang. Kalau dirasa sudah nggak bisa berkembang, kita bisa pindah. Kalau dirasa belum cukup, masih bisa bertahan di sini ya, bertahan saja ya. Itu teman-teman. Oke, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, akhirnya tamannya udah kelihatan. Itu yang ada toilet itu menandakan kita sudah berada di area taman. Dan gue udah beli jajanannya. Ini paper bag bukan ya, ini ya tas belanjaan yang dari Indo. Jadi gue gak beli plastik atau tas belanja dari Korea, karena kalau beli di Korea itu nggak dikasih plastik ya. Jadi kita kalau mau pakai plastik itu harus bayar sekitar berapa ratus perak gitu. Nah, jadi kita di sini ke taman dulu buat jalan-jalan atau refreshing ya guys. Oke, kita lewat jalan belakang aja. Ini jalan depan sih, nggak jalan utama. Dan ini tempat parkir mobil. Ternyata nggak ada yang datang guys. Udah malam soalnya nih. Kalian percaya nggak? Ini udah jam setengah 8. Jam setengah 7. Dan masih terang ya. Jadi kalau udah musim panas itu di Korea itu gelapnya setengah 8.
Jadi ini baru setengah 7, masih terang lah. Ini gue lewat jalan belakang dan ini tamannya. Keren nggak? Kalau di Indo ada taman begini mungkin ramai ya oleh pengunjung, oleh pedagang kaki lima tentunya. Itu ada spot-spot ya di sana. Biasanya gue juga spotnya duduk, tapi gue akan nyoba di spot pohon besar ini ya. Pohon besar ini lumayan rindang. Nah, gue mau makan dulu baru main ayunan. Makan-makan dan minum snack. Kita review ya jajanan di Indo, di Korea. Wah, tempatnya indah ya. Oke, kita sampai. Beginilah suasananya. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke Korea atau udah di Korea tapi belum ke desa bisa merasakan keindahan ini. Aduh, ini musim panas, cuman anginnya kenceng. Tentunya ada minuman Lipton, ini zero sugar. Oke, satu. Dan ada es batunya versi mini ya, karena nggak terlalu banyak butuh es. Oke, ini ada es krim strawberry. Ini lumayan terkenal di Korea. Dan ada terakhir coklat ya. Coklat. Milk coklat ya. Ini gue makan kalau lagi bosan aja atau bawa pulang di rumah, soalnya tadi udah makan ya, udah makan malam. Oke teman-teman, mungkin nggak bisa menikmati secara real ya, cuman mungkin bisa menikmati secara online ya. Ya, bersulang. Ini es krim kita makan dulu ya, sambil menikmati sungai dan pemandangan sejuk di sini. Enak. Buat teman-teman yang belum tahu, gue di Korea udah 1 tahun 6 bulan, dan gue merasa Korea cocok buat teman-teman yang mau berubah nasib, terutama di keuangannya. Cuman kalau teman-teman cari nyaman, jangan di Korea, karena Korea terkenal dengan budaya kerja yang pali-pali ya, atau budaya kerja cepat. Nggak boleh telat ya, apalagi absen, sering absen itu nggak boleh di sini. Jadi mau teman-teman lagi sakit, harus bekerja. Sebisa mungkin bekerja ya. Nggak tahu kalau di pabrik lain ya, kalau di pabrik gua sakit juga harus kerja guys. Aduh, anginnya kenceng. Habis kita makan es krim, kita akan main ayunan. Biasanya gua di sini sekitar 2 jam sampai 4 jam lah ya, duduk-duduk. Kadang kelilingin ini ya, taman, keliling-keliling taman, santai-santai aja. Untuk meringankan atau merefresh kembali otak ya, otak yang jenuh bekerja ataupun capek kerja jadi hilang, karena cuman self rewardnya sekecil ini ya, nggak mahal-mahal banget. Cuman bagi gua untuk biar seimbang aja kehidupannya, nggak melulu tentang bekerja, nggak melulu tentang hal-hal yang membuat kita harus bertanggung jawab.
setidaknya kita bisa menikmati hasil lelah kita walaupun gak mahal-mahal banget ya. Cuman ya menurut gua ini penting. Tapi gua jarang makan es krim guys. Mungkin bisa 2 bulan sekali ya, karena musim panas sih. Jadi gua sesekali harus mencoba makan es krim. Enak. Oke, kita coba dulu teman-teman ayunannya apa masih layak digunakan. Ini pakai kayu ya. Aduh, udah lama gak main ayunan. Kita tes dulu ya. Wow. Kembali ke masa kecil teman-teman. Waktu zaman SD ya main ayunan. Waktu kecil ada rasa takut ya main ayunan begini. Setelah dewasa rasa takutnya udah nggak ada. Seperti itulah kehidupan teman-teman. Kadang kita ingin memulai langkah besar dan takut menjalani hal pertama, yaitu hal yang harus kita lakukan seperti mengejar impian. Tapi kita takut memulainya guys. Gue saranin jangan takut untuk memulai. Sama kayak halnya gue dulu. Gue takut untuk menjalani proses ke Korea karena prosesnya mudah, banyak tantangan dari segi ekonomi. Ujiannya melawan puluhan ribu orang. Harus bisa mencapai nilai sempurna untuk lulus ujian manufaktur. Tapi nggak ada yang tahu guys kalau kita nggak pernah mencoba, kalau kita nggak berani dan berusaha ya. Jadi gua merasa untuk teman-teman untuk berani memulai, untuk bisa pergi ke tempat teman-teman yang ingin teman-teman tuju ya, bukan hanya di Korea, mungkin di tempat-tempat lain yang teman suka ya, Jepang, Australia, Amerika. Aduh. Oke, sekian dulu teman-teman konten gua hari ini. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Lebah Indo. Dan jangan lupa teman-teman selalu tunggu video-video selanjutnya, oke? Sampai jumpa.